Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik pengamanan komputer dan server. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Azhar Surya Pratama dengan NIM 2830550 dari Prodi Teknik Komputer Angkatan 2020. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu teknik pengamanan komputer dan server. Beberapa aspek penting yang akan saya bahas di sini adalah pengamanan secara fisik, pengamanan software dari malware, dan pencegahan dari risiko bencana. Fokus pertama kita adalah physical security atau pengamanan secara fisik. Jika berbicara pengamanan secara fisik, mungkin yang ada di benak kita adalah menempatkan komputer di tempat yang aman dan lebih dijangkau seperti ini. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, tapi hanya berlaku pada PC milik perseorangan atau desktop PC. Lantas, bagaimana dengan perusahaan atau korporasi besar yang menyimpan server atau memiliki data center? Mungkin di pikiran kita akan seperti ini, yaitu sebuah gedung besar dengan banyak pendingin atau exhaust fan yang dijaga hampir 24 jam oleh security yang saling bergiliran. Ya, hal tersebut mungkin sudah tepat. Namun, jika kita lihat lebih dekat pada ruangan server, tidak hanya dijaga bagian luarnya saja. Pada bagian dalam, ketika akan memasuki ruang server atau data center, terdapat pintu masuk yang akan meminta scan pada kartu identitas atau PIN yang hanya diberikan kepada orang yang memiliki otoritas, seperti petugas keamanan, administrator, atau pegawai yang berjaga untuk memantau jalannya server. Pada perangkat dalam ruang server pun juga diamankan dengan berbagai macam cara, misalnya dengan memasang seal atau segel pada port perangkat. Tujuannya bermacam-macam, seperti menghindari debu masuk melalui port, menghindarkan hewan kecil atau embun masuk ke dalam perangkat, atau untuk menutup port agar tidak digunakan. Manajemen kabel dan perangkat dalam ruang server atau data center juga sangat diperhatikan agar lebih mudah ketika maintenance atau ditangani ketika terjadi kecelakaan. Itulah kenapa ketika menjadi administrator atau sedang melakukan maintenance pada perangkat dalam data center, ada aturan yang mengharuskan kita untuk tidak memindahkan perangkat tanpa SOP. Pengamanan secara fisik ditujukan agar tidak ada kejadian seperti pencurian, akses ilegal, penggerusakan, dan gangguan dari luar maupun dari dalam. Selanjutnya, beralih ke fokus kedua kita, yaitu pengamanan software dari malware atau malware detection and protection. Akhir-akhir ini, perkembangan teknologi menjadi semakin pesat. Begitu juga dengan ancaman malware. Sejauh ini malware memiliki banyak jenis, namun yang sekarang sedang menjadi tren adalah ransomware. Jika kalian adalah penggiat cybersecurity, pasti tahu malware jenis ini. Tapi jika kalian masih awam, maka secara singkatnya adalah seperti ini. Ransomware adalah sebuah perangkat lunak jahat yang melakukan enkripsi atau penguncian data pada penyimpanan kalian dan meminta tebusan jika kalian ingin menukarkannya dengan passcode atau password untuk membuka enkripsi tersebut. Di sini saya juga bakal memberikan contoh kepada Pak APT, atau singkatnya ancaman yang terencana, terstruktur, dan menggunakan teknologi terbaru untuk menjalankan aksinya. Bahkan, beberapa di antaranya didana oleh pemerintah. Mereka adalah Lapsus dengan Red Lion Stealer yang mencuri data korban, yang biasanya data perbankan. Selanjutnya, DarkSide dengan malware Revil. Dan selanjutnya, Evil Corp dengan Macau Locker. Selanjutnya, Spider Wizard dengan Conti dan Ryuk yang mengincar akun perbankan. Selanjutnya, The Maze Group dengan cacaran SOM atau Maze. Dan selanjutnya adalah Equation Group milik Amerika yang bekerja di bawah NSA dengan Exploit with Eternal Blue dan Vault 7.
Selanjutnya NSO milik Israel dengan spyware mereka yaitu Pegasus, dan Lazarus milik Korea Utara yang diduga menjadi dalang WannaCry pada tahun 2017 menggunakan exploit Eternal Blue dan Double Pulsar untuk menyebar. Selanjutnya, untuk menjaga keamanan sistem atau komputer dari malware, langkah sederhana yang dapat ditempuh seperti menggunakan antivirus atau malware detector, tidak menginstal software bajakan atau software ilegal, melakukan pengecekan pada integritas file seperti hash, selanjutnya mematikan service yang tidak digunakan, menggunakan firewall untuk proteksi dari luar, selanjutnya melakukan backup berkala, dan yang terakhir melakukan update pada versi keamanan. Dan topik terakhir adalah pencegahan pada risiko bencana dapat berubah melakukan backup secara tersebar yang dimaksudkan agar backup tidak berdampak dan service dapat berjalan. Contohnya adalah cloud backup. Backup melalui cloud dapat dilakukan dengan menggunakan service dari perusahaan sendiri atau menggunakan dari provider lain. Tujuannya, jika terjadi bencana alam, data-data penting atau service masih dapat berjalan. Selanjutnya, membuat bangunan yang solid agar server tidak terdampak oleh cuaca yang ekstrim serta tahan air dan gempa. Selanjutnya, tidak membangun data center di area yang sering terjadi banjir, tanah longsor, badai, ataupun bencana alam lain. Yang terakhir adalah menggunakan data center dari lokasi galian maupun lokasi konstruksi. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya undur diri. Sekian dan terima kasih.